Bahas tuntas aturan Taiwan kedatangan TKI yang 0+7 itu seperti apa sih resmi dan aturan sebenarnya? Apakah TKI yang datang dari Indonesia itu harus dikarantina atau bebas karantina? Simak di video berikut ini. Nah teman-teman semuanya, ini kita akan bahas kali ini ya, bisa dilihat di layar, di mana penerapan pencegahan pandemi mandiri untuk 0+7 bagi pekerja migran Indonesia yang datang ke Taiwan ya. Jadi pertama, pendaftaran masuk. Majikan agensi wajib mendaftarkan ke situs layanan peduli pekerja migran keluar masuk negara 7 hari sebelum pekerja migran masuk Taiwan. Berikut ini adalah formasi pendaftarannya. Nah ini untuk pendaftaran itu urusan agensi ya, jadi sebelum kita pergi ke Taiwan, bagi yang baru ini, terutama bagi yang baru itu harus diurus agensi dulu untuk pendaftarannya ke sana. Kalau bagi yang cuti ya gampang aja, nanti kita bahas di belakang. Nah adapun lokasi pencegahan pandemi bisa di hotel, asrama pekerja migran, rumah majikan yang tersedia 1 kamar 1 orang dan dengan kamar mandi di dalamnya atau kamar mandi tersendiri di luarnya. Nah kemudian ada sertifikat bukti pekerja migran telah mendapatkan vaksin dosis 2 kali ya, vaksin dosisnya harus 2 kali. Dan kemudian adalah pencegahan pandemi mandiri di hotel atau asrama pekerja migran pandemi mandiri didaftarkan 3 hari sebelum kedatangan. Oke, kalau itu kan kebanyakan urusan agensi. Sekarang kita bahas siapa yang dikarantina 0+7 dan yang tidak. Nah, pertama di sini jenis pekerjaan pencegahan pandemi mandiri. Oke, pertama sektor industri ya, pekerja formal yang di pabrik dan lain sebagainya. Itu 1 orang 1 ruangan dengan kamar mandi tersendiri, bisa di hotel karantina, asrama pekerja migran yang tidak tercampur dengan pekerja lama, kemudian tempat tinggal majikan. Boleh itu di tempat tinggal majikan dengan syarat 1 kamar mandi sendiri dan juga 1 kamar sendiri. Dia sudah harus bekerja, iya sudah harus bekerja. Keluar yang diperlukan, dia bisa keluar jika dalam waktu 0+7 hari itu ya, dia bisa keluar jika ada keperluan, dan juga masukkan foto hasil rapid test negatif dalam waktu 2 hari. Kan dikasih kotak untuk rapid itu, nanti dia juga harus laporan. Nah itu untuk sektor industri sudah jelas bahwasanya bisa di mana saja. Sekarang kita akan bahas sektor non formal atau penjaga orang tua. Nah untuk penjaga orang tua di sini dituliskannya melayani penderita penyakit berat dan berisiko tinggi berusia 65 tahun ke atas, anak berusia di bawah 6 tahun, penderita gangguan imunodefisiensi primer dan juga daya kekebalan tubuh rendah. Ini pasien-pasien yang sudah mulai akut ya, itu pertama kali dia harus di hotel karantina atau di asrama pekerja migran. Di rumah majikan tidak boleh. Karantina di rumah majikan tidak boleh. Dia selama 7 hari juga tidak boleh langsung bekerja merawat pasien tersebut ya. Jadi harus menunggu 7 hari lagi untuk bisa bekerja langsung, beda dengan yang lainnya. Kemudian dia diperbolehkan keluar jika ada keperluan dan juga tetap laporan ya rapid. Nah untuk kedua, melayani objek yang bukan penderita penyakit berat dan berisiko tinggi berusia di atas 6 tahun dan di bawah 65 tahun. Kalau pasiennya di atas 6 tahun, di bawah 65 tahun dan tidak ada penderita penyakit berat di dirinya, sebelum datang ke Taiwan masukkan surat keterangan dokter yang membuktikan tidak ada gangguan imun primer dan daya kekebalan tubuh yang rendah. Jadi para pekerja migran sebelum ke Taiwan dia periksa dulu kalau dirinya itu oke. Nah itu dia bisa karantina di pertama hotel karantina, kedua asrama pekerja migran, ketiga di rumah majikannya itu boleh ya. Di rumah majikan dengan syarat tadi ya, di rumah majikan ada kamar tersendiri. Kalau kamarnya itu biasanya gabung, kan rata-rata mbaknya gabung tuh, berarti dia bisa di asrama pekerja migran atau agensi ya. Nah kemudian dia juga bisa langsung kerja. Kalau di bidang ini bisa langsung kerja. Waktu karantina itu juga boleh keluar dan laporan. Nah untuk ketiga, keadaan khusus. 1, majikan adalah orang yang dirawat dan tidak ada yang merawatnya serta mendapat persetujuan orang terkait. Kedua, pengasuh institusional wajib mematuhi peraturan pencegahan pandemi institusional dan juga mendapat persetujuan dari majikan. Ini kondisi khusus, maka semuanya boleh. Tesnya setiap hari, tes rapidnya. Maka karantina di hotel, di rumah majikan, di asrama pekerja migran, dia juga langsung kerja. Nah, yang perlu digarisbawahi apa ini? Jika pasien itu berusia di bawah 6 tahun ataupun di atas 65 tahun dengan ada gejala berisiko tinggi ya, karena usia itu berisiko tinggi, maka dia datang ke Taiwan tidak langsung kerja, tapi 7 hari itu manajemen kesehatan sendiri ya, manajemen kesehatan sendiri itu yang perlu digarisbawahi. Kalau yang lain sudah bisa langsung kerja ya.
Nah, bagi yang menjalankan 7 hari pencegahan pandemi dan tinggal di hotel, maka majikan akan mendapatkan subsidi 50% untuk biaya hotelnya. Kalau sehari 2.000 berarti majikan bayarnya 1.000, yang 1.000 dibayar pemerintah. Dan biaya penginapan per hari per orang paling tinggi 1.250 per hari. Itu paling tinggi 1.200 ya. Dan sekarang tuh kalau pesan hotel di Thailand harganya kan 2.000-an, 2.000 lah. Berarti 1.000. 1.000 ditanggung majikan. Nah, 1.000 ini bisa ditanggung majikan atau dibagi dengan pekerja. Jadi pekerja bayar 500, majikan 500, yang 1.000 bayar pemerintah. Itu ya, aturannya seperti itu. Jadi majikan boleh-boleh aja, tidak ada aturan resminya yang mengatur di mana majikan harus yang bayar yang 1.000, enggak. Pemerintah yang separuh, majikan yang separuh, majikan boleh patungan sama PMI, itu aturannya ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi yaitu majikan agensi yang menjemput sendiri ke bandara atau menyewa bus antar jemput ke lokasi pencegahan pandemi, itu majikan agensi ya, majikan atau agensi ya. Majikan atau agensi wajib menerapkan pemeriksaan rapid test kepada pekerja migran selama periode pencegahan pandemi mandiri, yaitu pada hari ke-0, 1, 3, 5, dan ke-7 ya. Totalnya ada 4 dan sebagainya, itu bisa dibaca semuanya di sini. Lalu bedanya apa dengan dulu? Sekarang kok masih juga seperti ini? Bedanya kan kalau dulu 7 plus 7, 7-nya itu karantina wajib di hotel yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian 3 plus 7, 3-nya itu wajib karantina di hotel yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau 0 plus 7, itu 0 itu sudah tidak ada di hotel yang ditunjuk oleh pemerintah. Sedangkan yang 7 terakhir itu bebas, di mana aja bisa. Hotel, sembarang hotel juga bisa. Semuanya bisa. Jadi itu aturan yang terbaru untuk teman-teman semuanya yang belum begitu paham terkait 0 plus 7 yang ada di Taiwan. Semoga informasi ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.